Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Saudaraku, umat Islam yang dirahmati Allah, kita jumpa dalam kalimat kajian 5 menit tamat. Ada pertanyaan yang ditujukan kepada saya, apakah di dalam membayar zakat fitrah itu atau zakat pada umumnya perlu adanya ikrar antara si pemberi zakat dan penerima zakat. Saudaraku, memang ada kebiasaan di beberapa tempat di Indonesia ketika menyerahkan zakat itu dengan ikrar, atau di dalam istilah fikihnya disebut dengan ijab dan qabul, antara pemberi zakat dan penerima zakat. Bahkan kemudian juga diikuti dengan berjabat tangan. Lafal ijab merupakan lafal yang diucapkan ketika seseorang menyerahkan zakat. Lafal ijab sendiri merupakan lafal yang diucapkan saat penyerahan zakat. Dan lafal qabul merupakan lafal yang diucapkan dalam menerima zakat. Misalnya, seseorang yang menyerahkan zakat, dia mengucapkan, "Saya serahkan beras ini sebagai zakat fitrah saya dan keluarga." Itu adalah lafal ijab. Kemudian si penerima mengucapkan lafal qabul. Misalnya, "Saya terima beras ini sebagai zakat fitrah dari bapak dan keluarga." Yang ditanyakan oleh penanya tadi, apakah ikrar seperti ini perlu? Saudaraku yang dirahmati Allah, mayoritas ulama telah menjelaskan bahwa dalam transaksi atau muamalah sedekah itu tidak diwajibkan lafal ijab qabul seperti tadi. Cukup menyerahkan harta yang disedekahkan atau harta zakat itu kepada penerima, sudah, maka itu sudah sah. Ijab qabul dan jabat tangan tidaklah termasuk syarat sah zakat. Dalil yang dipakai oleh para ulama adalah hadis dari Imam Muslim. Disebutkan bahwa Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengambil sebiji kurma dari kurma sedekah. Lalu ia memakannya. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dan berkata, "Kuh, ayo keluarkan. Tidakkah engkau tahu bahwa kita," maksudnya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "tidak memakan harta sedekah?" Menurut para ulama Syafi'iyah, hadis ini menjadi dalil bahwa tidak disyaratkan ijab dan qabul pada hadiah, sedekah, atau zakat. Bahkan cukup dengan menyerahkan dan memindahkannya, karena Salman radhiyallahu anhu hanya sekedar meletakkan kurma tersebut, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Salman, manakah kurma itu yang termasuk hadiah yang mubah, yang boleh dimakan oleh Rasulullah dan keluarganya, dan manakah yang sedekah atau zakat yang diharamkan bagi Rasulullah dan keluarganya memakannya. Tidak ada lafal ijab dan qabul dalam hal ini. Dan inilah yang menjadi pegangan mazhab Syafi'i. Tetapi apabila ingin dilakukan ijab dan qabul, maka itu mubah atau boleh, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Fungsi dari ijab dan qabul itu adalah sebagai wasilah atau media yang menguatkan bahwa telah terjadi akad atau serah terima. Setelah ijab dan qabul, maka kemudian terjadi perpindahan kepemilikan atau tanggung jawab di antara kedua belah pihak. Dalam hal zakat fitrah, maka apabila dilakukan ijab dan qabul, maka hak tasarruf atau pengelolaan menjadi tanggung jawab amil apabila zakat itu diserahkan kepada amil. Dan apabila langsung diserahkan kepada mustahik, maka harta zakat itu akan menjadi milik sepenuhnya dari si mustahik. Maka mustahik atau penerima zakat itu bebas menggunakan zakatnya untuk keperluan apa saja.
termasuk kapan mau ia manfaatkan. Alasan ini pula yang menjadi jawaban saya kepada seorang penanya yang lain, seorang bapak, apakah zakat fitrah itu setelah saya serahkan dan diterima oleh penerima, apakah boleh ia mengambilnya setelah ia longgar waktunya, bahkan itu setelah selesai sholat Idul Fitri? Maka sesuai dengan uraian saya tadi, karena zakat fitrah itu sudah diserahkan dan yang diberi sudah menerima, maka untuk selanjutnya zakat fitrah itu menjadi kewenangan penuh dari pemiliknya, yaitu penerima zakat fitrah itu. Kapan ia mau ambil, kapan ia mau memanfaatkan, mau diapakan zakat fitrah itu, maka hal itu menjadi hak sepenuhnya dari si penerima zakat. Saudaraku umat Islam yang dirahmati Allah, yang perlu kita perhatikan dalam hal penerimaan zakat ini sebenarnya adalah dianjurkan untuk mendoakan orang yang membayar zakat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka. At-Taubah ayat 103. Bagaimana lafal doanya? Ada hadis dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, jika sedekah atau zakat itu dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berdoa, Allahumma sholli alaihim, ya Allah limpahkanlah rahmat kepada mereka. Ketika Abi Aufa membawa zakat ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa, ya Allah limpahkanlah rahmat kepada keluarga Abu Aufa. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, sunnah hukumnya bagi penerima zakat untuk mendoakan yang membayar zakat. Doa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i adalah, ajarakallahu fima a'taita wa barakalaka fima abqaita. Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan dan memberikan keberkahan atas apa yang engkau sisakan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.